Ayo mainkan Game Plus di Vision Plus. Satu-satunya urusan dunia yang akan kita bawa ke akhirat tidak lain adalah urusan hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Hari ini seperti biasa, alhamdulillah kita memulai hari dengan menyaksikan program kesayangan kita semua, yaitu Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Ustaz, tema kita adalah kalau tidak hutang, kapan kita bisa beli barang? Mungkin ini bicara tentang membeli barang-barang baik itu yang diperlukan atau yang kita maui, kita inginkan, tapi belum tentu kita butuh. Silakan Ustaz, fadal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Dalam hidup itu ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang memang mau tidak mau harus ada. Dan itu bagian dari kebutuhan kita sehari-hari. Contoh, kita perlu jam tangan, sesuatu yang memang mendukung pekerjaan, dakwah, bisnis kita. Tapi ketika berbicara keinginan, maka jam tangan ini harganya sangat-sangat varian. Bahkan sampai ada yang miliaran. Permasalahannya adalah ketika pemasukan kita tidak sebanding dengan pengeluaran, maka disitulah ada hasrat untuk berhutang. Dan berhutang ini biasanya rangsangannya dari 3 hal, 3F malah. Fun, fashion, food. Nah, ini gaya hidup yang tadi Bang David bilang sangat menuntut kita untuk lebih dari yang lain. Akhirnya penampilan, style itu sangat menentukan hasrat kita untuk semakin banyak berhutang dan berhutang. Satu hal pemirsa kita lupa, bahwa satu-satunya urusan dunia yang akan kita bawa ke akhirat tidak lain adalah urusan hutang. Hati-hati, makanya ketika ada orang yang meninggal, biasanya orang yang menyolatkan jenazah, ustadz atau kiai mengumumkan, kalau ada hutang piutang dari almarhum, tolong diinformasikan ke keluarga almarhum. Ini pertanda bahwa jangan pernah main-main dengan hutang. Satu-satunya urusan dunia yang akan terbawa sampai ke alam barzakh. Berarti harus kita cari substansi, sumber masalahnya apa. Jawabannya ada dalam surah Al-Fatihah, nggak usah jauh-jauh. Itulah kenapa surat Al-Fatihah wajib kita baca. Bahkan surah Al-Fatihah dinamakan dengan nama yang lain adalah Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Supaya Al-Fatihah itu menasehati kita. Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama. Ketika kita minum tidak dengan kalimat bismillah, maka minum hanya menghilangkan haus. Tetapi ketika kita libatkan Allah sebelum meminum apapun, maka tidak hanya sekedar menghilangkan haus, tapi menjadi pahala dan amal jariah. Yang ingin saya sampaikan adalah ayat yang kedua. Setelah kita melibatkan Allah, ayat berikutnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa, ketika kita melibatkan Allah, maka endingnya akan harus dengan kalimat Alhamdulillah. Rasa bersyukur, karena Allah Maha memberikan segala nikmat yang sudah ada dalam hidup kita. Keinginan dan hasrat berhutang itu karena kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah Allah titip. Kita merasa bahwa hidup ini akan serba kurang. Itulah manusia. Ketika Allah berikan 10, dia ingin 100. Ketika Allah berikan 100, bahkan dia ingin 1 miliar, 1 triliun dan seterusnya dan seterusnya. Maka Allah memberikan kunci yang berikutnya adalah nikmati kasih sayang Allah dalam bentuk ayat berikutnya, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah sayang dengan kita, Allah cinta dengan kita. Berhutang boleh-boleh saja. Tapi ingat, satu-satunya hal yang akan ditanya oleh Allah di alam barzakh adalah permasalahan hutang kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.